Wih, Oke, sudah data di sini. Gimana, jelas suara gua? jelas. Gue nggak pakai headset nih BTW. Jelas nggak Oh, suara itu gue? oke. Jelas, sangat sangat lantang. Sangat lantang anjir. Boleh. Oke. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan dulu sedikit. Siapa, lalu pekerjaan Anda saat ini apa? Waduh. Thank you. Perkenalin gue Sonia. Sekarang gue videographer atau fotografer juga. Sekarang ya kegiatannya karena corona ya selamat Waisak kok. Selamat Waisak buat semuanya yang merayakan ya. Iya, kita lagi Waisak gitu. Iya, temanya Waisak ya. Kayaknya bagus banget nih, kita berbagi hal positif. Iya. Itu aja kali ya. Mungkin coba lu yang nanya. Boleh. Jadi ini selama kan videografer ini berarti emang kerjaan harus di lapangan dong ya. Pasti di lapangan terus ya berhubungan dengan orang. Dan dengan adanya PSBB ini kan lu nggak mungkin kerja, bener nggak? Betul, bener banget. Nah, di sela-sela waktu yang kosong ini, kegiatan apa sih yang lu sering lakuin belakangan ini? Kalau gue kebetulan, hokinya gue ya, gue ada beberapa stok. Jadi gue sekali syuting itu ada beberapa stok. Nah, hokinya gue masih banyak stoknya. Jadi gue masih ngedit. Gitu. Berarti masih sibuk dengan stok-stok yang masih ada kemarin lah ya? Masih kebagian? Iya. Masih kebagian. Terus, pengaruh nggak ke mental gitu? Lagi kayak gini, pandemi kayak gini? Jujur gue awal-awal pengaruh banget. Waktu Indonesia sudah masuk 2 orang di Depok, kemudian masuk ke 9 orang selanjutnya, itu gue ngerasa kayak, wah kayaknya corona bakal cepet banget nih. Kayak gue perlu percepatannya tuh bakal cepet banget. Jadi gue ngerasa kayaknya ini gue udah mulai, apalagi ada orang yang ngeborong yang kayak gitu-gitu, gue mulai ngerasa gue mesti beli deh. Biasa tuh gue punya kebiasaan kayak karena rumah gue deket pasar, jadi gue nggak punya kebiasaan beli stok selama sebulan. Akhirnya karena ini gue mulai mencoba kayak oke, kita ke apa Alfamart, Indomart, abis itu kita bilang kita beli 1 bulan, kita coba gitu. Akhirnya kebiasaan itu sih jadinya udah mulai terbentuk kebiasaan untuk beli sebulan dan mental. Berarti Anda termasuk oknum-oknum yang ikutan panic buying lah ya? Yang kemarin sempat heboh itu ya? Oh enggak. Dibilang panik buying sih enggak ya. Kalau panik buying kan lebih ke arah lu panik dan lu belinya berlebihan nggak sih? Yes, benar. Kayak udah stok buat gudang gitu kan. Nah, enggak. Gue nggak sampai stok sampai gudang, nggak sampai kayak Indomie setumpuk, biarpun itu ternyata hoax gitu. Iya. Itu masih batas wajar lah ya, emang untuk bulanan doang biasanya. Oke, nah ini kan kita ngomongin mental nih. Kalau ngomongin mental kayak gini kan memang lagi masa pandemi gini tuh, selain ekonomi, mental juga berpengaruh besar dong di sini. Benar nggak? Nah, benar. Ini kan namanya mental ini kan nggak banyak orang yang bisa memperbaiki diri sendiri. Maksudnya memperbaiki mentalnya sendiri, gitu loh. Nah, dengan itulah tujuan podcast ini gue adakan. Gue pengen memperbaiki mental-mental mereka yang mungkin sempat down atau segala macam dengan berbagi hal positif, gitu. Nah, salah satunya nih, sesuai topik yang kemarin gue sharing, kita bakalan ngomongin self-improvement. Nah, self-improvement ini kira-kira apa sih? Boleh dipersilakan coba. Kalau secara teori mungkin gue bukan orang yang pinter-pinter banget dalam self-improvement ya. Maksudnya self-development. Cuman basically yang gue lakukan dari dulu, gue cuman belajar lebih ke arah self-development-nya lebih ke arah yang ke growth mindset. Oke, berarti permainan mindset pribadi masing-masing lah ya. Bukan gitu sih. Maksudnya self-development lebih ke pengembangan diri, tapi pengembangan dirinya tuh yang bisa dibilang pengembangan dirinya yang terus konsisten gitu. Itu yang pengembangan diri yang gue lagi lakuin gitu. Contoh basicnya kira-kira seperti apa? Contoh basicnya,
pengembangan diri yang gue ngerasa itu adalah cara gue bicara. Oke. Lu nggak tahu kan waktu gue kecil itu, gue tuh anaknya pemalu. Serius gue tuh. Gue tuh nggak bisa banget natap mata orang. Gue tuh punya prinsip yang salah. Kayak gue tuh punya perasaan kayak kalau lu ngomong sama orang tua, apalagi ya orang yang lebih tua dari kita tuh nggak boleh tuh natap matanya karena itu nggak sopan. Lu pernah denger gak kayak gitu? Nggak ya? Enggak Gue doang ya? Nggak ya? Baru denger gue juga kayak gitu. Oh ya, itu tuh. Jadi mungkin gue karena hidup di banyak culture ya, maksudnya ada orang Jawa, orang Sunda, orang Bandung Sunda sih. Cuma maksudnya banyak culture gitu. Jadi gue kayak gue ada pernah ngerasain juga kayak lu tuh kalau ngomong sama orang tua jangan lihat matanya, nggak sopan gitu. Nah itu yang ke bawah lah. Benar-benar. Tapi karena gue punya lingkungan, luckily gue punya lingkungan yang bagus. Jadi teman-teman gue terutama orang-orang yang deket lah, terutama dia karena gue bilang gue nggak berani natap mata lu, gue nggak sopan, gue nggak sopan. Dan akhirnya mereka bilang nggak masalah, lu coba aja. Karena dari situ kayak gue coba deh gitu. Maksudnya pengembangan diri gitu yang kecil-kecil tapi berdampak sampai sekarang. Nah ini kita ngomongin baik lagi nih kayak yang lo ceritain nih. Titik balik itu di mana sih, titik balik lu sampai bisa kayak sekarang gitu? SMP. And what happened gitu? Maksudnya apa yang terjadi gitu loh? Sampai lu tahu berubah banget. SMP, jadi dulu gue SD pemalu. Kemudian gue ke SMP gue ini, SMP gue negeri. Jadi gue negeri, lu bukannya ini ya, bukannya rasis atau gimana ya, cuman kalau negeri itu orang kayak kita tuh, orang Chinese-nya tuh dikit. And then itu yang ngebuat gue kayak mungkin ada perasaan insecure kali ya. Waktu sekarang bahasa kerennya insecure. Kalau dulu kan gue ngerasa nggak pede. Minder, iya. SMP tuh gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa nih. Maksudnya gue minoritas di situ. Gue minoritas dan gue kemungkinan besar, untungnya gue cewek sih, tapi kemungkinan besar gue bisa dibully. Jadi gue kayak ngerasa gue gak mau dibully nih, karena gue tahu dibully tuh gak enak kan. Jadi gue ngerasa kayak gue mau show off nih, tapi gue mau show offnya di mana ya? Karena gue minoritas, akhirnya gue cuman mikirin gimana caranya gue bisa minimal gue nggak dibilang bego-bego amat, minimal gue ada yang ngebela, yaitu guru gue. Gitu. Jadi gue backingan gue guru gue. Kalau gue pinter, gue apa-apa, guru gue yang bela, jadi gitu. Oh, berarti lu nyari perlindungan dari guru lu lah ya, jadi murid kesayangan gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oh, iya, paham. Sebaliknya akhirnya kayak, gue mau nih jadi lebih baik. Gue mau bukan cuma sekedar guru gue yang suka, tapi teman-teman gue gimana caranya biar minimal dia nggak melihat gue minoritas. Ya biarpun lu minoritas. Yes, betul. Dari situ. Terus gue SMP itu gue masuk ke mulai aktif ke komisi remaja Ekayana. Di situ gue mulai ngelihat orang-orang yang dia bisa ngomong ke depan, kemudian dia bisa sharing, dia bisa apa. Gue ngerasa gila ya, hebat ya dia. Kayak gue mau kayak dia, gimana ya caranya? Gue mau, kok dia bisa gitu ya? Gue jadi kayak mulai ngerasa gimana caranya biar gue kayak gitu, kayak jadi akhirnya mulai mencari cara. Kemudian kan kalau dulu gue Korem ada pembina, sekarang juga ada. Cuma waktu dulu kayak gue mulai nanya-nanya sama pembina gue, ini gimana ya caranya kayak gini, kok dia bisa gitu, kayak gitulah. Akhirnya mulai sampailah di sekarang gitu. Sampailah ya belajar bego jatuh. Kalau gue juga nggak tahu sih, gue juga nggak bisa dibilang sampai sekarang gue orang hebat, nggak juga, karena 3 tahun lalu juga orang ngeliat gue mungkin nggak seorang Sonia yang kayak gimana, paling cuma ngeliat Sonia yang kayak penciuman lah apalah. Ya sekarang ya kayak gini lah gitu.
Iya, tapi kan Gitu. balik lagi nih. Yang menurut lu ceritanya nggak hebat, tadi kan belum tentu. Bagi orang lain itu sebuah cerita yang hebat dong, bisa jadi. Amin. Ya kan? Nah, pastilah. Karena manusia itu kan pasti punya cerita yang beda-beda lah. Nggak mungkin semua manusia punya cerita yang sama, asalkan kita punya mindset yang baik. Gitu. Benar-benar. Nah, ini kan gue tadi dengar cerita lu tuh, lu kayak pengen show off, nunjukin bahwa gue itu bisa loh disukai oleh kalian. Nah, gue mau nanya di sini nih, sedikit. Bukankah itu agak sedikit nyangkut ke persepsi ya? Contohnya, kita mau disukai sama orang lain. Berarti kita harus menjadi apa yang orang lain pikirkan gitu loh. Nah, sedangkan kan yang kita juga bersinggungan dengan namanya self love. Benar nggak? Self love itu kan menyatakan bahwa kita harus mencintai diri sendiri, jadikanlah diri kita apa adanya gitu loh. Terus gimana cara kita supaya bisa jadi diri kita apa adanya, tapi tetap disukai oleh orang lain? Coba, kalau menurut lo pribadi. Mungkin tergantung mindset sih. Cuman kalau menurut gue, dulu mungkin waktu gue kecil, gue percaya bahwa apa adanya itu baik. Apa adanya gue itu, oke, ini gue, lu mau terima syukur nggak, ya udah. Tapi lama-lamaan ilmu makin banyak pergaulan, lama-lama banyak juga yang ngomong, iya betul, kita harus mencintai diri kita seperti apa adanya sekarang, tapi kita juga harus belajar untuk menjadi versi yang terbaik untuk diri kita yang hari ini. Kayak gitu sih. Jadi akhirnya gue mikir, menjadi diri sendiri iya, tapi kalau selama dia nggak tidak berseberangan dengan prinsip lu, misalnya lu temenan, ada juga orang-orang temenannya, sorry to say, mereka suka ngegosip, dan lu bukan orang tukang ngegosip, itu beda prinsip kan. Dan beda prinsip itu, kalau udah beda prinsip, ya udah, kalau gue masih udah gue caw, gue nggak mau, karena kalau prinsipnya gue suka belajar terus lu suka ngelabing, gue nggak bakal ngikut lu buat ngelabing untuk berteman gue gitu. Jadi sebenarnya gue ngerasa sih banyak kayak lu temenan, lu tuh ada rasa feelnya kayak gue cocok dengan orang, oh kayak enggak nih. Kalau yang iya gue cocok, ya udah gue terusin. Kalau enggak, ya gue lepas. Biasa kayak gitu. Berarti lebih ke personalnya harus mencari lingkungan yang memang cocok sama dia sebelum dia berteman, kalau menurut gue. Cocok sama kita. Iya benar, maksudnya gue mau nyari temen, gue harus cari lingkungan yang cocok sama gue nih, gitu. Baru gue mulai membaur, ibaratnya gitu kan. Nah masalahnya lingkungan seperti apa yang lu punya gitu, yang cocok sama lu. Kalau lingkungannya itu mungkin ya lingkungannya yang suka belajar, yang suka sharing yang positif, atau yang kayak meditasi, yang kayak gitu-gitu, mungkin lu akan lebih baik kan. Tapi masalahnya kalau diri lu sendiri sekarang lagi ada di state yang lu suka clubbing, dan emang itu kalau gue misalnya gue suka clubbing, suka mencemooh orang, ngegosip, menurut gue itu tidak masalah kan, bukan berarti itu salah di mata gue. Nah itu yang takutnya lu tuh di state dimana lu tuh nggak tahu rumah lu lagi kebakaran. Paham nggak? Paham. Jadi ibarat lu tuh belum tahu, maksudnya mau lu tuh apa gitu loh. Kayak bukan lu maunya, tapi lu nggak tahu. Iya, kita tuh belum tahu personal kita tuh sebenarnya seperti apa gitu loh, maunya seperti apa. Jadi kayak, dia gimana kalau mungkin tidak. Menurut gue lebih ke arah nggak sadar bahwa apa yang lo lakuin itu kurang tepat aja. Yang kayak tadi gue bilang, kalau lo clubbing itu kan kayak kurang tepat nih. Tapi menurut lo aman-aman aja, nggak masalah dong, gue suka clubbing. Kayak wrong with that gitu. Nah itu yang maksud gue, ya nggak salah sih, tapi kan kurang bagus aja kalau lo clubbing gitu. Yang kayak gitulah. Yang lo suka, yang kayak gitulah. Statement lo di mana gitu. Ya, paham. Gue paham. Tapi kan gini, untuk merubah suatu kebiasaan atau hobi itu kan nggak gampang. Kayak contohnya orang yang suka clubbing segala macam, nggak mungkin dong tiba-tiba kita bilang, lu ngapain clubbing? Nggak bagus segala macam. Mungkin kan? Mereka langsung ngikutin kita dong, ya kan?
langsung pulang tidur nggak mungkin. Maksud gue, menurut gue gini loh, cara paling simpelnya adalah memang ada baiknya kalau menurut gue, kalau emang itu teman kita dan kita mau jaga dia, ada baiknya kita terus nasehatin pelan-pelan. Memang sekali dua kali nggak bakal denger, tapi ya siapa tahu dia udah kupingnya udah capek dengerin, akhirnya udahlah gue ikutin gitu kan, lama-lama dia jadi ngikut, jadi enak gitu maksud gue. Jadi kan yang namanya sebenarnya positif negatif itu kan balik lagi ke personalnya dong. Dia nganggapnya gimana, ya kan? Kalau dia enjoy, dia akan nganggapnya positif. Padahal sebenarnya misalkan dia enjoy, gue suka ngebegal, padahal nggak bagus, tapi dia suka. Nah lo gimana? Ibaratnya kan gitu. Hobinya apa ngebegal? Nah makanya kita kan nggak ada yang tahu ya, hobi orang beda-beda kan. Itu dia. Nah balik lagi ke topik nih. Ini kita ngomongin soal self development. Nah self development ini kan berarti gimana supaya kita membangun diri kita sendiri dong, ya kan? Ibarat nge-setting diri kita lah supaya jadi versi yang terbaik. Nah lu punya tips simple nggak? Maksudnya kan kita nih banyak anak-anak muda yang memang gue nggak bisa bilang mereka nggak ngurusin diri mereka sendiri, nggak juga. Tapi ada beberapa beberapa anak muda yang masih labil, terus sering insecure segala macem, kayak masih gue nggak tahu nih arah gue mau kemana gitu loh. Maksud gue, lu bisa nggak sharing sedikit tentang gimana coba supaya mereka bisa nemuin jati diri mereka itu seperti apa, supaya diri mereka tuh bisa jadi versi terbaik lah bagi mereka gitu. Berat ya pertanyaannya, bos. Kan tapi kan Anda sudah terbiasa dengan ini. Waduh, gue nggak ada materi, nggak ada apa. Ini nih pertanyaan yang kayak gini nih yang bingung. Apa coba dibikin. Ya dah. Dibikin satu-satu. Ya, langsung jadi satu aja, Jadi gini. Checklist saya bikin checklist satu. Pertanyaannya ini. Nggak usah cuma satu aja sebenarnya. Jadi gini. Tapi panjang. Iya, tapi panjang. Ibarat soal esai. Enggak. Ini gue bikin simpel aja, Maksud gue, lu punya tips nggak sih supaya orang lain bisa berubah dirinya sendiri menjadi versi terbaiknya dia, gitu loh. Oke. Gitu Oke, aja. udah. Aduh. Gimana ini gue ulangin ya? Gimana caranya biar orang lain menjadi versi yang terbaik, yang lebih baik? Boleh lebih baik. Yang pertama, menurut gue lingkungannya. Oke. Jadi lu tuh harus punya lingkungan yang kondusif. Lingkungan seperti apa yang pengen lu capai, bukan capai sih. Pengen lu lingkungi, bukan lingkungi, gimana? Pengen lu apa sih? Naungi lah, diadaptasikan ke tempat itu. Iya. Lingkungan seperti apa? Lingkungan yang mau sama-sama belajar, atau lingkungan yang pokoknya having fun aja. Ada lingkungan yang kayak gitu. Ada juga lingkungan yang pokoknya gue senang sama lu, susah gue nggak mau sama lu. Ada juga. Ya, karena lingkungan seperti apa yang ingin lu dalemin gitu. Kemudian tadi pertanyaan apa? Itu tadi, gimana supaya misalnya gue nih, gimana supaya gue bisa jadi versi lebih baiknya gue gitu loh. Jadi kan udah bilang pertama gue harus pilih lingkungan, benar. Lalu nextnya? Benar. Lingkungan yang support lu lah. Oke. Setelah lingkungan. Itu, menurut gue ada keinginan di hati untuk berubah, untuk menjadi versi yang terbaik buat lo. Itu dulu sih sebenarnya. Misalkan niatnya nggak ada, itu percuma juga lo kita ngomongin kayak gitu ya. Iya, percuma. Lu gini, lu pernah nggak sih ngerasa lapar tapi kayak lu tuh mager selesain, lu tuh mager untuk berdiri dan ke dapur ambil makanan. Pernah kan? Kayak gitu, yang kayak gitu. Lu punya niat tapi lu bahkan punya niat tapi lu nggak ada kemauan bahkan. Nah itu pertama niat, abis punya niat ya kemauannya. Dari kemauan itu lu cari yang lingkungan yang lu pengen. Kemudian menurut gue apa ya? Udah sih kayak terus belajar aja. Oke, terus belajar sih. Terus mencoba. Terus mencoba ya. Ibarat kalau lu jatuh sekali ya belum tentu lu nextnya akan jatuh lagi, ya kan? Bisa jadi jatuh lagi. Jatuh lagi, tapi kan belum tentu. Masih ada kemungkinan dong.
sekian Iya, persen iya. pasti nggak akan jatuh lagi, ibaratnya gitu. Mm-mm. Oke, nah ini gue kemarin sempat baca-baca soal self development. Jadi, lu pernah nonton gak sih kayak satu film itu judulnya kalau nggak salah, gue lupa judulnya apa. Yang main itu Will Smith sama Jaden Smith. Yang BTW gue cerita, nggak tahu nama pemain film. oh sorry, apa ya, gue lupa judul filmnya apa. Tapi dia ceritain tentang single parent, seorang ayah single parent, dia miskin, dia seorang salesman, tapi dia tetap harus menghidupi anaknya gitu loh. Happiness apa gitu, bener gak sih? Iya, Yang kurang lebih. Gue yang lupa orang, maaf ya, orang Afro, Afrika Amerika. iya Iya. happiness apa gitu. Oh, The Pursuit of Happiness kalau nggak salah. Iya. Nah, itu kan dia kayak yang dari film itu kan gue bisa lihat si Will Smith ini, bapaknya ini dari awalnya yang orangnya egois. Maksudnya dia tetap jadi salesman tapi dia mikirin cara dia sendiri. Dia nggak lihat dunia lain, dia nggak lihat apa yang ada di depan dia. Sampai anaknya dia lah yang nyadarin dia bahwa apa yang lu lakuin itu egois, bahwa apa yang lu lakuin itu nggak harusnya kayak gitu. Akhirnya dengan logik seperti itu, kayak dia bisa berubah. Nah, gue pengen nanya sama lu satu hal nih, berdasarkan itu. Kemungkinan seseorang, nih, misalkan gue punya sahabat, ya, sahabat gue ini tiba-tiba kayak mungkin melenceng lah dari sifat dia yang seharusnya. Entah karena pergaulan atau anything. Nah, gue sebagai teman dekatnya, apakah harus membiarkan atau harus kasih tahu atau nasihatin? Sedangkan gue bukan siapa-siapa, ibarat gue cuma temennya doang gitu loh. Kira-kira menurut lo seperti apa kalau ada kasus kayak gitu? Pandangan gue sendiri ya, tanpa ada ya. Maksudnya pandangan orang beda-beda, tapi pandangan gue sendiri, gue punya kalau gue biasanya kalau gue udah nganggep ini orang sahabat, orang ini biasanya bakal gue omongin terus gitu. Maksudnya ya mungkin gue bahkan pernah kayak ngomong kayak mungkin lu bakal sebel sama gue, mungkin lu bakal nggak suka sama gue, mungkin lu bakal menjauhi gue gitu. Tapi gue bakal ngomongin hal-hal yang bener-bener nggak enak di depan lu gitu. Gue nggak mau gara-gara ini, karena gue nggak ngomong, lu tuh terjerumus kemana gitu. Gue tuh bukan orang tipe yang begitu. Maksudnya gue pengen sahabat itu kan orang terdekat. Gue pengen orang terdekat gue itu juga orang yang baik gitu. Gue nggak mau dia terjadi apa-apa, makanya gue bakal menjaga dia lebih ke arah situ sih. Oke. Berarti memang seorang Sonia ini ada calon teman yang baik. Boleh ditemen-temenin? Udah banyak temennya. Oh, temennya udah kebanyakan. Dikoleksi dan kasih pakai lemari, ntar lemari kaca. Lemari kaca. Oke. Enggak, gini, gue ada satu kasus nih, studi kasus nih mungkin. Ini mungkin agak berat deh ya. Kita ngomongin kalau masalah lingkungan pertemanan itu biasanya yang gue lihat adalah misalkan kita udah gak nyaman nih sama lingkungan ini, tapi kita gengsi untuk cabut dari lingkungan ini. Ibarat ini tongkrongan kita biasanya, tapi gue mau cabut tapi gengsi gitu, gak enak. Nah, kira-kira gimana nih cara kita untuk pelan-pelan mundur dan cari lingkungan baru? Padahal si lingkungan ini emang dari dulu udah sama kita nih, tapi kita tahu ini toksik, makanya kita mau pergi dari lingkungan ini. Cuman ada gengsinya itu. Kira-kira gimana kalau menurut lo? Ini juga pernah kejadian sih sebenarnya sama gue, cuman bukan lingkungan yang toksik, bukan, cuman lebih ke arah, jadi gue waktu kuliah, gue tuh punya temen geng, itu ber-7 atau ber-6 atau ber-8 gitu, pokoknya banyak. Oke. Pokoknya banyak, sampai akhirnya gue mau makan, ya kan udah jam kelasnya, gue mau makan, gue bilang, yuk makan, mau makan di mana? Ya seperti biasa lah, ini anyway gengnya cewek semua, agak rempong sebenarnya. Ketika gue bilang nggak rencana bikin lagu gitu, udah jadi girl band gitu? belum. Oh belum. Oke. Intinya dari 7 orang ini, gue udah bilang gue mau makan, gue udah lapar. Udah gitu tidak ada yang kayak yuk makan, tapi gue mau nanya makan di mana, mereka tuh kayak pasif gitu. Akhirnya 30 menit berlalu gue bilang mau makan di mana,
30 menit berlalu lagi. Sampai akhirnya gue saking keselnya gue tinggalin. Abis itu karena kejadian itu gue sakit mah. Karena kejadian itu pulangnya gue langsung perut gue amburadul, panas dingin, pokoknya sakit deh. Hal yang enggak gitu. Akhirnya gue pikir gila ya, kalau gara-gara nih orang nggak mau menyelesaikan makanan, maksudnya tinggal ngomong yuk makan di sini gitu. Tapi nggak ketemu jalan tengahnya, gila. Karena dia, sebenarnya bukan karena dia sih, cuman lebih ke arah karena ini gitu, gue sampai jatuh sakit. Gue tuh anaknya kalau sakit ya gue anaknya kapokan. Jadi gue kalau gue sakit gue anaknya kapokan. Jadi gue lebih ke arah gue nggak mau ini terjadi lagi. Akhirnya setiap kali jam 12 itu jam makan, gue tanya dulu, mau makan di mana? Kalau nggak ada jawabannya, tidak jelas. Akhirnya saya mengikuti orang yang geng lain. Jadi ada geng lain yang berdua, terus gue ikutan. Waktu itu namanya Memel. Memel, gue ikutan makan ya, lu mau makan di mana? Gue ikut dong. Gue ikut, yaudah gue duluan ya. Gue bye-bye sama yang ngono, gue makan. Tapi di dalam kelas sebenarnya masih temenan. Tapi lama-lama, karena gue sering makan sama si Memel ini, jadi gue lebih deket ke Memel, gitu. Berarti lu lebih ngikutin apa yang kata hati, ibaratnya. Kalau kita bilang sifatnya kata hati lah ya. Maksudnya, iya. Lu mau cabut ya udah cabut aja, apapun terjadi ya udah biarin aja gitu loh. Nah masalahnya orang itu punya pemikiran, punya prinsip yang bikin ribet diri sendiri gitu. Nah, kayak, itu justru. Iya, gue nggak tahu ya, kayak gengsi lah gue. Tapi kalau gue bilang daripada gue sakit, mendingan gengsinya gue buang, karena itu nyakitin diri lu sendiri. Kayak gue mau hidup nyaman gitu, bukan mau makan gengsi. Gue mau makan nasi cuy, kalau nggak gue sakit mah, yang kayak gitu. Tapi banyak orang yang gue pernah ikut seminar, kalau lu mau bahagia, jangan mempersulit persyaratan lu untuk bahagia. Jadi banyak orang yang biasanya ngomong kayak, gue akan bahagia jika, ada jikanya tuh. Nah, ada jikanya panjang misalnya tuh. Iya, kayak Esa itu. Tuh paragraf Esa jikanya. Iya, orang tuh mau bahagia jika gue udah punya laptop baru. Yes, betul. Iya, gue padahal lu bisa bahagia dengan lu ngelihat teman-teman lu di sekeliling lu yang on gitu kan, yang bikin having fun-nya lu gitu. Maksud gue bikin simple aja bahagianya lu, biar hidup lu makin bahagia. Kayak gitu. Ini juga sependapat sama gue nih. Maksud gue orang yang megang teguh banget nih kayak gini. Jadi lu kalau bisa lihat di profil Instagram gue ada tagline namanya do what you love and love what you do. Itu simpel banget, gue nggak bohong. Itu simpel banget. Maksudnya lu ngelakuin apapun yang lu suka, tapi lu harus mencintai apapun yang lu lakuin. Itu adalah kunci kebahagiaan yang paling baik menurut gue pribadi. Gitu loh. Karena kebahagiaan ada di mindset, ada di pikiran. Kalau lu nggak bahagia pikiran lu, ya kan lu nggak akan pernah bahagia. Ya kita bilang lu punya mobil, lu punya harta, punya rumah segala macem, tetap pasti akan kurang. Karena pikiran lu butuh lebih gitu. Nah iya, itu mindsetnya sih, mindset yang kadang orang-orang tuh salah gitu. Bukan salah, kurang tepat. Karena manusia itu kan punya hasrat, ya kan? Dan hasrat itu biasanya nggak bakal habis, ada terus. Gitu. Kan jadi ikutin hasrat, ikutin hati aja. Ikutin hati. Oke. Ini dikit lagi sih paling gue mau nanya. Kan tadi lu bilang kita tuh harus yang namanya pertama mencari lingkungan yang terbaik. Oke? Lingkungan yang positif lah ibaratnya. Maksud gue, ini ada nggak sih kira-kira indikator? Kita misalnya nih, kita udah punya lingkungan nih, udah punya geng. Tapi kita nggak tahu nih gimana cara, kita nggak tahu nih geng ini sebenarnya positif apa enggak. Kadang berbuat baik, misalkan kadang berbuat sosial, tapi kadang juga misalkan ngegosip atau julid segala macem. Nah, menurut lu kira-kira ada nggak sih indikatornya gitu? Indikator yang bisa dibilang ini tuh bagus, ini enggak gitu ya? Sebenarnya lebih seperti itu.
menurut gue sebenarnya nggak ada yang nggak ada prinsipnya, nggak ada teorinya juga orang bilang oh yang bagus ini, yang jelek tuh ini gitu. Nggak ada juga sih, cuman tergantung tujuannya. Jadi kalau biasanya tergantung tujuan hidupnya, lu mau apa itu tergantung tujuan awal basicnya lu. Kayak gue dulu gue mau gue mau jadi orang yang sukses gitu. Nah, orang sukses itu basicnya tuh yang gue lihat ya kan. Gue akhirnya yang gue lihat suka ngikut seminar. Akhirnya ikutan. Jadi akhirnya gue mau sukses, gimana caranya? Gue ikut seminar. Jadi gue dari ikut seminar itu gue punya lingkungan yang kayak teman-teman yang mau berkembang, yang mau maju. Biarpun banyak orang sebenarnya yang pemikirannya setengah gitu ya, maksudnya sebelah mata gitu, kayak bilang seminar nggak penting, seminar apaan sih, seminar cuman ngabisin duit, yang kayak gitu-gitu. Banyak juga sebenarnya yang seminar-seminar dalam tanda kutip bodong. Nah ini kan tergantung juga gimana lu cara ngelihat. Kalau emang seminar itu bodong, tapi emangnya dari satu seminar itu semua seminar jelek semua, kan belum tentu, yang kayak gitu sih. Jadi tergantung tujuan basicnya. Kalau gue bisa bilang. Apa tuh? Iya, udah. Kirain ada lanjut lagi. Berarti tergantung emang tujuannya aja apa ya. Baik lagi ke diri lu masing-masing. Lu nganggap itu bener apa enggak, ya itu terserah lu ya. Kalau lu nyaman jalanin, nggak nyaman tinggalin. Gitu. Sama kayak kalau misalnya lu pengen jadi musisi, ya nggak mungkin dong lu nyari seminarnya yang buat properti. Kayak nggak cocok kan? Nggak masuk. Nggak masuk kan, akhirnya lu mencari lingkungan yang musisi juga. Mau gimana caranya pun lu bakal nyari orang yang musisi gitu, bukan yang properti atau yang lain-lain lah, yang kayak gitu. Siap, paham. Nah ini gue mau nanya dikit nih, ini kan basic lu kan, setahu gue lu kuliah apa jurusannya? Interior, kuliah jurusan interior. Kerjaan sekarang videographer. Wow. Lu ada sebenarnya gue kenapa? Iya, makanya gue mau nanya kenapa gitu loh. Nggak tahu ya. Ini nih, gue kasih satu tips ya. Iya, boleh. Ini pemikiran bodoh gue waktu gue muda. Oke. Oh, sekarang masih udah tua ya? Ya, udah agak lebih sedikit tua. Oh iya, oke. Siap. Coba gimana? Jadi pemikiran bodoh gue adalah jadi dulu gue jadi gini ya, gue ceritain background dikit ya. Dulu itu gue tes psikolog. Oke. Dulu gue awalnya mau jadi IT, kemudian gue tes psikolog. Jadinya pas hasil tes psikolog ini ada tes kepribadiannya dong. Tes kepribadian ini bilang gue tuh pas gue baca nih, oh iya cocok nih, oke ini gue nih. Terus lama-lama gue mulai mempercayainya. Dan akhirnya adalah rekomendasi beberapa profesi, beberapa jurusan kuliah. Ada dokter, psikolog, fotografer, DKV, sama desain interior. Jadi ada 5. Oke. Kalau dokter gue nggak mungkin, karena gue nggak suka hafalan. Gue gitu lah. Oh, sama hukum. Hukum gue nggak mau. Hukum di Indonesia kurang. Iya. Kemudian intinya ada 2 yang gue mau ambil awalnya. Gue mau DKV atau gue mau desain interior. Bodohnya gue, DKV itu gue waktu gue masih kecil gue udah bisa DKV. Maksudnya bukan DKV-nya ya, Photoshop yang kayak gitu-gitu. Oh, itu Adobe. Berapa itu Photoshop? Ya SMA sekecil itu. Enggak, kecil ya? Kirain pas SD udah bisa Photoshop gitu. Jenius. Oh enggak, berarti SMA. Oke, terus next. Gue SMA, gue tuh udah bisa skill itu. Jadi gue ngapain gue di DKV? Nah, bodohnya gue akhirnya gue sombong. Oke, lalu? Gue pikir gue masih bisa ngeles. Kenapa gue harus tahun? Nah, ini bodohnya gue. Di semester 5 ada yang nabok ke gue. Dia bilang gini,
lu seharusnya mengerjakan sesuatu yang lu suka itu secara Iya. terus-menerus agar Iya. supaya lu bisa jadi master di situ. Nah itu, jadi dulu karena gue pikirnya, gue DKV udah bisa, ya udah gue pakai di interior aja. Gue pun suka kok sama interior sedikit-sedikit, emang gak banyak. Iya. Gue suka lah, intinya basicnya gue suka. Ya udah gue kerjain interior biar gue punya 2 skill. Nah makanya. Berarti Padahal karena harusnya- rakus ya, karena rakus ya. Iya karena gini. Iya Oke. itu makanya. Mungkin nanti kalau gue punya anak atau sekarang gue udah punya ponakan, nanti gue bakal ngomong tuh sama dia terus menerus di dalam hidupnya. Nah, jangan sampai kayak saya nih. Iya, maksudnya Udah telat. kerjain apa yang lu suka dan secara terus menerus lu bakal bisa jadi master di situ. Kayak gitu. Oke. Balik lagi tagline gue, do what you love and love what you do. Promosi. Iya. Promosi. Nah, sekarang gini, maksud gue aneh loh, gak kepikiran. Maksud gue lu, oke lah, tadi berarti lu, karena lu greedy, akhirnya lu masuk desain interior. Nah, gue mau korek dikit nih, desain interior. Tapi dari cara ngomong lu, kenapa lu gak ambil psikolog? Psikolog. Oh iya, gue dulu di jurusin ke psikolog juga. Kenapa gak ambil psikolog? Lu tahu nggak buku psikolog tuh setebel ini? Ini tebelnya tebel banget. Gue pernah lihat. Bahasa Inggris. Oh, yes. Waktu SMA tuh on gitu. Buku tebel tuh gue nggak suka. Kalau orang-orang banyak orang yang mungkin yang dekat sama gue bakal ada lah orang yang beberapa ngomong, lu suka baca buku ya atau apa? Emak gue sampai ngomong, lu suka baca buku ya? Padahal gue nggak suka. Gue tuh bukan orang yang suka baca buku, tapi gue tuh memaksa diri gue untuk baca buku. Karena kalau enggak, nih, lu bayangin ya kayak COVID aja ya, kita 4 bulan di rumah aja, tapi udah berlalu 4 bulan. Kayak, bayangin kalau udah setahun gitu, lu udah belajar apa? Gue aja selama 4 bulan gue ngerasa kayak, gue udah belajar apa ya? Gila, udah 4 bulan gue di rumah dan gue nggak tahu, nggak 4 bulannya sih. Iya. Maksudnya, apa yang lu pelajarin selama 4 bulan? Kayak serem banget gak sih? Kayak akhirnya takutnya jadi, ya ini, jadinya takutnya ada zona nyaman. Lu nyaman, makanya, ya itu. Kalau dulu karena gue suka pengembangan diri, apapun gue caplok, gue tuh ada ikut kayak, jadi kalau gue dulu ikut MLM, nih MLM-nya New Skin, dia itu luckily-nya gue dapet leader yang bagus. Jadi leadernya ini bukan leader, organisasinya. Jadi kan MSM ada organisasinya kan. Betul. Organisasinya ini mementingkan untuk self development. Oh, I see. Nah, itu gue ketemunya waktu masa-masa kuliah, masih masa semester 1. Makanya dari situ gue mulai belajar. Oh, ternyata orang hukum Pareto 80-20 itu tuh gue taunya dari situ. Gue maksa diri gue untuk belajar baca buku itu dari situ sebenarnya. Sampai gue memaksa diri gue, sekarang gue udah nggak terlalu intens. Sampai akhirnya gue sekarang itu habit yang baik gitu. Jadi gue terus maksa diri gue mau nggak mau. Karena kalau nggak wasting time. Bener. Oke, baik lagi berarti. Nah, lu maksa diri lu dan lu tersiksa nggak dengan itu? Wah, tersiksa banget. Nah, sekarang kalau lu tersiksa, tipis ini ya. Ini buku tentang sikap. Tipis gini ya. Nggak kelar-kelar. Dari bulan kemarin kayaknya. Iya. Ya Allah. Nih gue sombong dikit nih. Ini buku ya Sherlock Holmes segini. Sherlock Holmes. Tahu nggak? Ini gue udah baca berapa kali dalam sebulan? Berapa? 5 kali. 5 anjir. Saking gabutnya. Tahu nggak? Gue baca ulang sampai. Sherlock Holmes tuh apa? Novel ya? Yes, dia lebih ke novel. Kebalik ya, mirroring kelihatan. Nggak bisa dibaca. Dan gue juga jujur, ya bukan tipe orang yang suka baca. Gue suka beli, tapi nggak suka baca. Kalau mau gue bongkar nih, di lemari gue masih ada buku yang belum gue lepas sealnya. Plastiknya masih ada. Iya, gue masih ada.
Gue membeli tapi jarang baca. Tapi gue nggak menyiksa diri gue dengan untuk baca. Gue suka baca, gue baca gitu loh. Kalau lagi pengen baca. Nah, lu tadi kan bilang lu menyiksa diri lu. Berarti lu maksain diri lu nyiksa diri lu. Nah, itu termasuk self development atau bukan? Karena kan lu menyiksa diri. Ayo. Enggak. Self development atau bukan? Self development pengembangan diri. Pengembangan dirinya iya. Tapi caranya mungkin yang maksudnya gini. Lu pernah tahu nggak sih quote kayak apa yang lu kerjain sekarang di masa depan lu akan berterima kasih. Bahasa Indonesianya tuh, bahasa Inggrisnya ada thank you for-nya lah gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Itu yang maksud gue yang gue pegang gitu. Itu yang ya masalah orang kan punya prinsip nih. Ada prinsip-prinsip yang kayak gitu. Mau prosesnya berat iya, tapi pasti depannya itu akan baik gitu. Kayak wah gila sih. Gue kalau mau cerita tentang ada satu masalah itu sama temen gue, sama si Livia. Itu tuh disebut merek disebut mereknya. Coba. Maksudnya ada sisi di mana itu berat pada saat itu tersiksa, itu membuat kita capek, itu membuat kita gila hidup gini amat men gitu. Tapi endingnya secara sadar nggak sadar lu tuh ada di mana tadi awal lu di sini, terus lu sadar nggak sadar nih ya karena lu tersiksa gitu kan, lu tuh udah bisa di sini gitu. Kayak lu nggak tahu tapi tiba-tiba lu naik. Mungkin emang maksud gue hello. Ayo orangnya saya. Nggak tahu ya, gue ngerasa gue nggak takut akan kegagalan, gue nggak takut akan capek selama menurut gue selama tujuan gue itu tercapai, bukan tujuan ya maksudnya, selama yang gue lakuin itu hal yang baik, menurut gue fine aja gitu. Dan itu juga berdampak kan sama mindset lu, sama gimana cara lu ngerespon. Itu tuh sebenarnya tuh latihan kita tuh. Kalau lu nggak, nah ini nih masalahnya orang, kalau kebanyakan belajar, prakteknya di mana? Kayak gitu. Nah makanya dapetin ladang untuk berekspresinya lu gitu. Hokinya gue dapet gitu. Nah, itu beruntungnya Anda, tapi orang lain tidak tahu itu beruntung itu kan. Hidup saya banyak beruntungnya. Nah, jangan-jangan besok Anda coba pakai lotre, siapa tahu dapat duit, lumayan tuh. Lotre. Luar biasa. Berarti ibaratnya kita ngomong simpel aja, berarti salah satu quotes yang lumayan legend sih, no pain no gain, berarti itu benar loh ya ibaratnya. Iya, tapi ya butuh evaluasi, butuh banyak hal sih. Ya banyak aspek lah ya, kita nggak bisa nyebutin kalau gue sekarang susah nih, nextnya gue bakal sukses, belum tentu. Lu ngapain dulu ibaratnya. Oke, sip. Mantap banget gila. Ini topik yang benar-benar luar biasa. Dan benar nggak salah, emang nggak salah. Tapi kalau gue bilang, intinya self development itu lebih ke arah mindset. Yes. Lebih ke arah mindset. Itu lu harus cari mindset apa yang, bukan mindset apa yang cocok ya, tapi mindset apa yang banyak orang-orang sukses itu punya gitu. Itu yang harus lu tahu, kemudian lu lakuin. Kalau orang bilang susah, iya susah. Kayak gue selalu percaya ya, karena gue punya pengalaman, hokinya gue punya pengalaman, gue gak bisa megang sumpit. Jadi sumpit itu gue gak bisa. Waktu gue kecil tuh apaan sih main sumpit gitu, susah gitu. Sampai akhirnya gue percaya kayak orang tuh bisa, terus akhirnya gue coba. Jadi basic banget. Mana ya pulpen nih ya kan, awalnya gue pegang begini nih, kayak gini doang kan. Lama-lama setelah gue sadar kayak gue mau bisa megang sumpit. Akhirnya gue mulai, kalau gue udah begini lagi nih, gue mulai pelan-pelan lagi pegang, kemudian dipakai beginiin, gue makan begini lagi cuy. Akhirnya gue sadar lagi, gue benerin lagi yang kayak gitu, sampai akhirnya gue bisa sendiri begini.
Kayak itu pengalaman gue yang ngebuat gue akhirnya merasa iya bener susah, iya bener sadar itu susah, menyadarkan diri sendiri lu salah men gitu, pegangnya salah itu susah, ngebenerinnya susah setengah mati, akhirnya begini lagi. Tapi ya pengalaman itu yang ngebuat jadinya gue punya mindset kayak sesusah apapun kalau lu benerin terus nanti jadi bener. Oke. Berarti memang balik lagi semua kita harus kontrol mindset kita sendiri, ya kan? Benar. Jadi walaupun itu sakit, walaupun itu susah, kalau emang lu benar-benar dari awal niatnya begitu, jalanin terus. Karena kalau ibarat, gue ngambil sedikit pepatah Jepang lah ya, dia bilang bahasa Indonesia gini, lu 7 kali jatuh, ke 8 kali lu akan bangkit. Jadi apapun yang terjadi, kalau emang lu gagal, jangan takut, maju terus. Karena lu pasti akan berhasil nantinya. Benar. Oke, gila ini emang luar biasa sekali Bu Sonia. Gila, topik emang yang benar-benar hangat banget ya, ini mental, maksudnya ini benar memperbaiki mental orang. Jadi balik lagi, untuk memperbaiki seseorang itu kita balik lagi harus bisa tahu mindsetnya seperti apa, betul? Oke, kalau gitu thank you banget untuk waktunya, thank you banget udah mau sharing di sini. Semoga semua orang bisa terinspirasi. Terus salam juga buat semuanya, buat keluarga, stay safe ya, tetap stay home, PSBB jangan lupa. PSBB cuci tangan. Cuci tangan yang bersih, jangan lupa 3 menit kalau perlu. Oke. Ya, thank you. Bye. Bye. Thank you. Yo.